Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi. Jadi materi ini Bapak dan Ibu, kepala sekolah yang terhormat dan ibu-ibu sekalian Dewan Guru serta bapak-bapak Dewan Guru. Jadi ini adalah keharusan untuk calon guru penggerak pada modul 1.4 yaitu aksi nyata. Jadi aksi nyata kami pada kali ini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk mengakhiri waktu, kita langsung saja Bapak dan Ibu. Jadi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 8 UPTSD Negeri Trisakti Budi Dharma. Jadi ini ditujukan kepada seluruh warga sekolah agar nanti terciptanya budaya positif. Yang akan kita bahas di sini Bapak dan Ibu, ada 8 materi. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, sebelum saya memulai ke materi kita, Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang ada di benak atau di pemikiran Bapak dan Ibu sekalian? Mungkin ada yang ingin disampaikan, apa sih yang ada di pikiran kita kalau kita dengar kata-kata budaya positif? Dari Pak Yanto, Bu Bumi, dan Ibu yang lain, apa sih terkait dengan budaya positif ini? Budaya itu kan kebiasaan yang dibiasakan, habituasi. Nah, positif jadi kebiasaan hal-hal yang positif. Oke, itu salah satunya hal-hal yang positif, budaya positif yang dibiasakan. Oke, kita akan lihat dulu lebih lanjut. Ini tadi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan, kita akan berubah paradigma belajar kita itu jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Nih, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi artinya kita itu berpihak kepada murid. Pembelajaran itu berdasarkan kebutuhan murid. Jadi jangan murid jangan mengikuti keinginan kita untuk belajar. Kita lihat dari seluruh siswa itu pasti murid itu punya kebutuhan masing-masing. Ada yang pengen belajar dengan gaya seperti ini, ada gaya dengan visual aja dia sudah bisa, ada yang harus dipakai video dulu, ada yang harus dijelaskan dulu, ada yang cukup dikasih materi di depan seperti cara kamu langsung paham. Itu berdiferensi itu berdasarkan kebutuhan murid. Sehingga strategi berarti sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Seperti yang sudah diketahui, ada 6 profil pelajar Pancasila. Ini tujuan pembelajaran di paradigma baru ini. Yang pertama ini, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu tujuan yang kita ciptakan kurikulum kita. Yang kedua, dia punya kebinekaan global. Jadi pengetahuan global tapi dia beragam, bisa menyaring secara budaya kita. Selanjutnya dia bisa bergotong royong. Gotong royong ini tidak hanya gotong royong membersihkan sampah, tidak, tapi bergotong royong dalam hal-hal yang lain. Mungkin dalam kebaikan atau menyelesaikan sebuah masalah seperti itu. Dan kreatif, kita akan menciptakan murid kita akan gimana caranya biar murid kita itu kreatif, akan kita tanamkan ini nanti. Ini ada semua nanti cara-caranya Bapak Ibu di slide selanjutnya. Terus bernalar kritis dan mandiri. Kita lanjut. Nih, ada miskonsepsi. Miskonsepsi itu artinya pemahaman yang selama ini keliru tentang teori kontrol. Nah, tentang teori kontrol ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu ternyata miskonsepsi bahwa guru itu mengontrol murid. Tidak akan. Sebenarnya guru itu tidak akan bisa mengontrol murid. Kalau murid tidak mau dalam hatinya, dia tidak akan mau. Apabila contoh kita suruh murid itu disiplin, suruh berangkat pagi, dia berangkat pagi, maunya kelas A. Kelas A ada sebuah peraturan muridnya harus berangkat disiplin, terus belajar dengan baik.
itu kita kontrol. Nah itu dia disiplin. Tapi apakah ketika dia pindah ke kelas B dia tetap disiplin? Belum tentu. Jadi kita tidak bisa mengontrol dia. Nah yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah gimana caranya biar dia punya motivasi dari dalam dirinya. Jangan hanya karena ingin takut berhukum, jangan hanya karena dia ingin dapat ranking bagus, jangan hanya dia karena ingin dapat nilai B atau A di raportnya. Gimana caranya biar ada motivasi? Jadi kita nggak bisa kontrol sebenarnya. Terus ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Semua hal yang kita lakukan positif itu ternyata tidak semuanya efektif bermanfaat. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita mengkritik anak, ketika anak salah langsung kita kritik. Nah, kamu ini seperti ini, kamu ini seperti ini, kamu ini sangat mengecewakan. Itu belum tentu bisa menguatkan karakter dia. Justru yang bisa terjadi adalah dia bisa, kalau ada tiba-tiba anak pendendam, dia akan ingat seumur hidup dia dulunya pernah menyakitin hatinya. Nah, terus ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Artinya gini, saya ngajar seperti ini, dia harus mengikuti saya. Itu tidak, itu salah. Justru kita yang akan mengikuti gaya belajarnya anak-anak. Oke, tentang miskonsepsi ini, kontrol ini kita akan lanjut. Nah ini, perubahan-perubahan yang harus dirubah selama pembelajaran kami, yaitu berubah paradigma ini, stimulus respon, kita rubah ke teori kontrol. Nih, realitas kebutuhan kita sama. Dulu kita berpikir bahwa anak itu butuhnya sama, dijelaskan dia akan menerima semua, ternyata tidak. Kebutuhan berbeda. Ada yang butuh belajarnya dia dengan cara audio, ada yang butuh dengan cara visual. Jadi anak dan semua kebutuhannya tidak sama. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Itu salah. Setiap orang tuh pasti memiliki gambar yang berbeda. Seperti sekarang, saya berdiri di sini, pandangan bapak dan ibu sekarang pasti berbeda. Berbeda tentang saya menuliskan ini, jadi tidak sama. Terus ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Kita merubah anak itu biar berpandangan sama kita, biar cepat nyantol seperti kita. Tapi mereka belum tentu sama cara belajar dengan kita dulu waktu sekolah. Nah, yang terjadi adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita berusaha pandang ini siswa itu butuhnya apa sih? Dia kok sering lari-lari? Oh, dia ini anak aktif. Nah, dia tuh butuhnya apa? Nanti discussion-nya ada. Sampai di sini, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Jika ada anak berantem, kamu ini anak nakal, salah. Itu tidak. Dia berperilaku buruk itu pasti ada tujuannya. Dia malas itu ada tujuannya. Dia mengantuk di kelas itu pasti ada tujuannya. Itu kita pelajari. Bukan dia anak yang buruk. Dia anaknya kertas putih. Ya kita kedepannya akan mewarnai dan menggambarnya menjadi apa. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Orang lain yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi walaupun kamu dipaksa untuk disiplin pun, kalau di dalam hatimu nggak bisa disiplin, ya kamu disiplin di sekarang di sekolah ini kita disiplin. Tapi ketika masuk sekolah lain tidak disiplin lagi. Kenapa? Karena dia mungkin hanya takut kepada saya mungkin atau kepada dulu yang ada di sini. Ketika di SMP dia tidak takut lagi. Berarti dia nggak ada dari dalam diri motivasi. Sampai di terakhir ini ada pemaksaan. Ada model berpikir menang kalah. Ketika anak umpamanya berbuat salah, dia tidak upacara tidak pakai topi atau tidak pakai sepatu hitam. Kita berpikir bahwa kita yang menang, dia yang kalah. Dia mengkarakter tidak. Tetapi kita berpikirnya menang, bukan menang kalah. Ketika anak itu nanti seperti tidak melakukan aturan, yang kita buat adalah dia juga menang. Dia berbuat salah, nanti dia harus bisa mencari solusinya biar bisa menjadi menang. Oke, lanjut. Disiplin positif. Nah, biasanya kalau disiplin ini kita bicara disiplin itu adalah biasanya apa? Kalau kita bicara tentang disiplin, yang ada di kita apa kalau disiplin? Teratur, terus apa? Patuh, ya. Disiplin, patuh. Nah sekarang ini ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar, bukan dia tepat waktu, bukan ini. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang ini. Jadi disiplin itu adalah dia belajar untuk jadi lebih baik berdasarkan keyakinan yang dia miliki di dalam dirinya, bukan karena takut dihukum, bukan karena dia ingin dapat hadiah.
atau ingin dapat juara. Tidak. Jadi ada motivasi gimana nanti kita belajar memotivasi siswa dari dalam diri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa reward, ancaman atau hukuman. Jadi tak perlu diancam. Besok kalau kamu masuk kelas kamu PPC itu disiplin salah. Itu dia hanya takut di sini nanti. Ketika keluar dia tidak lagi disiplin. Seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri dari dalam diri yang akan kita ciptakan. Ini memang sulit, tapi kita sama-sama belajar. Karena saya juga belum mampu di sini. Kita sama-sama belajar. Sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada nilai kebajikan. Nanti ada belajar nilai kebajikan. Apa aja sih nilai kebajikan itu? Dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang sebelum nanti kita ada kegiatan tanda-tanda dikit, nah ini ada nilai-nilai kebajikan. Ini sebenarnya yang kita tuju. Kalau nilai Pancasila ini, produk Pancasila, nilai yang diyakini lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang itu ini. Ada beriman, bertakwa, bertakwa. Ini yang produk Pancasila. Ini yang kita ingin tumbuhkan dari dalam diri anak itu biar bisa hormat kepada guru, bukan cuma guru. Kalau di sini dia hormat karena takut dimarahin gurunya dia tegur. Kalau bisa keluar dari sini di pasar dia juga hormat sama orang. Nah, integritasnya, kinerjanya bertindak mandiri, dia menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Jangan di rumah ada orang tua yang bilang, oh anak saya ini di rumah ini pede betul, tapi di sekolah nyatanya tidak. Artinya apa? Berarti kalau di sekolah dia ada mungkin dia takut atau apa. Jadi gimana caranya kita bangun ini keluar dari dalam dirinya, bukan karena ada imbalan atau ada hukuman. Ini ada life skill, para penduduk dapat dipercaya. Ini lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita akan ke kebutuhan dasar manusia. Kita tahu kenapa anak melakukan kesalahan-kesalahan. Kita akan lihat setelah slide ini. Tapi sebelum slide ini, biar kita tidak ngantuk, boleh ya kita jalan dulu, ya. Kita seperti biasa ke anak-anak dari UPTS University. Silahkan saya ucapkan UPTS University. Seperti biasa ya, kita di depan itu gimana biasanya kita. Oke, UPTS 2 Negara Sakti. Lupa ini ya, padahal hampir tiap ini ya. Oke, LPDS 2 Negara Sakti. Luar biasa, terima kasih Bapak dan Ibu. Nih, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 nanti. Apa sih yang dia butuhkan nih? Kenapa orang bisa menyimpang? Maaf, kalau orang dewasa bisa mencuri, orang dewasa bisa melakukan hal-hal yang menyimpang. Ada di setelah slide ini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Untuk mendapatkan yang kita inginkan, kita butuh sesuatu. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini ada tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nih, kebutuhan dasar manusia ada 5. Kenapa anak-anak bisa melakukan hal yang sesuai? Karena ada salah satu yang tidak terpenuhi. Mungkin bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Ada kasih sayang dan rasa tidak terima. Kita bahas satu-satu. Kebutuhan 5, ini kebutuhan ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Manusia itu butuh bertahan hidup. Apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Pokoknya ada anak tidak masuk sekolah, pasti ada alasan. Mungkin kebutuhan bertahan hidupnya, mungkin kesehatannya. Ada anak ngantuk. Mungkin ada kebutuhan hidupnya, mungkin di rumah nggak ada sarapan, makanannya nggak ada sarapan ibu. Jadi kita kamu ngantuk terus dia ke sekolah, kita cari apa? Ada salah kebutuhan dia. Nah, kayak dari terima semua dari usul itu merasa diterima. Kita merasa diterima, kita dalam itu seperti melawan. Kalau saya terima sih, itu juga anak-anak tidak diperdulikan. Pak, udah nanya bu, dicuekin aja hanya dia mas. Ya, karena berbagi, kerjasama, menjaga dalam kelompok. Nah, ini yang sering terjadi menjadi bagian dalam kelompok. Umpamanya ada kerja kelompok 5 orang. Kok yang 1 orang tidak mau apa-apain? Pak,
Bu, itu gak apa-apa-ngapain. Nah mungkin dia di dalam sini gak ketemu hingga saya merasa terimanya. Mungkin yang 4 itu berteman akrab. Kita oper-oper yang satu ini gak akrab sama yang mereka berempat tadi. Jadi sini, nah kalau mereka jadi bagian kelompoknya, itu sering terjadi. Kekuasaan, harga dirinya mungkin sering olok-olok, sering ini, nah ini. Keinginan untuk dianggap. Ada yang aktif terus, mungkin dia tuh pengen dianggap ada di situ. Dia oper itu. Nah, memimpin, ada yang pengennya, saya depan, pengen maju terus. Apa-apa pengen dia, nyiapin pengen dia. Dan mungkin silakan cari solusi bagaimana untuk memenuhi fotonya. Mungkin dia tuh intinya nggak terpenuhi. Setelah terpenuhi, insya Allah lama-lama berkurangnya. Terus dia pengen berprestasi, pengen diakui, pengen didengar. Ada yang mau join mungkin dari didengar. Terus kebebasan. Nih ada kebebasan, dia pengen mandiri, memiliki pilihan. Tuh yang sering memiliki pilihan. Kenapa anak harus belajar? Mungkin dia punya pilihan, Pak, Bu, dia pengen ngomong di dalam hatinya sebenarnya. Saya pengen belajar seperti ini, tapi nggak berani ngomong sama kita. Itu makanya dia kok nilainya kok turun segala macam. Kesenangan. Nah, semua kita juga butuh kesenangan. Bermain dengan anak, bermain dengan temannya, humor, kadang-kadang pengen humor, berekspresi antusiasme dan tertawa. Seperti itu. Dan ini kebutuhan dasar ini udah terpatri. Memang inilah kebutuhan dasar manusia 5 ini. Seperti itu. Kita lanjut. Motivasi perilaku manusia nih. Kenapa ada motivasi? Ada 2 motivasi, jenis motivasi. Nah kalau ini motivasi ekstrinsik namanya itu. Kenapa kok dia disiplin? Kenapa kok dia rajin? Kenapa dia upacara selalu datang duluan? Mungkin dia menghindari hukuman. Dia tidak dihukum. Kenapa dia di SD dulu dan saat ini piketnya rajin? Mungkin untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, nilainya bagus, tidak dihukum. Tapi ketika dia masuk ke SMP, apakah dia masih seperti itu? Kita tidak yakin. Kenapa? Karena di sini mungkin ada hukuman. Jika tidak piket, akan seperti ini. Nah, gimana caranya dibangun biar dia itu dan ini nih, jangan pakai ini. Gimana seperti ini? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Disiplin datang dari dalam dirinya. Mau dimanapun dia tempatnya, mau di kos-kosan, mau dia ini, kalau dia mandi pagi terus. Karena itu dari dalam dirinya. Habis mandi pagi langsung sarapan, mau langsung sarapan. Karena dia bukan nggak takut dari siapa-siapa, bukan, tapi dari dalam dirinya. Oh, saya harus sarapan. Kalau nggak sarapan saya nggak kuat. Seperti itu dari dalam dirinya. Dan selanjutnya, nah ini ada perbedaan, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi kita sering dengar Bapak Ibu. Kalau restitusi, saya pun baru belajar di guru penggerak ini restitusi. Ternyata dalam menyelesaikan masalah ini yang tepat. Kalau kita biasanya hukuman, saya juga sering hukum. Hukuman itu dia tidak terencana, tiba-tiba. Contoh, umpamanya anak hari ini berkelahi, berpanggil. Tidak terencana, dia berkelahi, langsung disuruh dia pun yang kedua. Kalau tidak tahu akan dia apakan. Saya mendapat yang berantem, dia nggak tahu. Apakah suruh push up, apakah suruh lari, apakah suruh memperbaiki, dia nggak tahu. Itu namanya hukuman. Bersifat satu arah, mereka dia nggak ada kolaborasi. Kamu memperbaiki, karena berantem, dia memperbaiki. Pusat, seperti itu. Artinya itu hanya satu arah, nggak ada obrolan, lalu berapain, nggak ada. Ini yang paling mengerikan, berupa hukuman fisik dan psikis. Biasanya hukuman itu adalah seperti tadi, push up, itu kan fisik. Terus suruh lari di lapangan 3 kali, itu fisik. Saya juga sering melakukan ini, fisik. Yang paling menyakitkan adalah psikis. Psikis itu mungkin dengan omongan, kamu ini kurang ajar, anak-anak ada dididik segala macam, pokoknya berantem di rumah kamu nggak pernah diajarin ya, itu psikis. Bahkan kita mungkin ibu bapak itu masih ingat pernah digitukan sama guru-guru kita dulu, sampai sekarang pun nggak lupa. Itu, ini psikis, ini bahaya. Dendam, kalau anak tipe pendendam, dia jadi orang pendendam, dia akan ingat terus sama kita. Nah, sebelum ini konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi
Ini hampir sama dengan hukuman, tapi terencana. Konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan. Contoh, jika kamu tidak memakai dasi upacara, besok ada apa gitu kan? Pokoknya harus beli dasi. Yang tidak piket hari ini, piket 1 minggu besok. Nah itu namanya konsekuensi. Sudah yang menumpahkan air harus fair. Nah itu konsekuensi. Udah ada rencana. Tapi murid itu tetap tidak nyaman dengan hal itu. Terus sikap guru selalu monitor guru, murid selalu kontrol, cari murid yang buat kesalahan, selalu kontrol. Nah, tapi dengan ini restitusi itu ketika ada masalah kita selesaikan dengan cara restitusi. Ketika ada anak yang bermasalah dengan restitusi. Proses diciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Diajarkan dia untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Kalau dihukum besok dia berantem lagi karena dia nggak perlu berubah dari dalam diri. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kenapa dia seperti itu? Oke, sekarang kita belajar di 5 posisi kontrol hukum kayak tadi. Nah, coba saya katakan dulu di bagian 5 posisi kontrol ini kita biasanya lagi di mana apa? Kalau saya biasanya sebelumnya itu hukum sama pemantau sama teman. Kalau ada masalah gitu, itu sebagai apa? Kalau ada yang berantem, ada yang biasanya sebagai apa kita ini? Penghukum. Ya, kebanyakan kita sebagai penghukum. Anak berantem hukum, anak nggak kerja PR hukum. Kita biasa seperti itu. Ternyata di sini adalah dari 1, 2, 3, 4, 5 ini ada yang paling baik bapak dan ibu. Yang berpikiran ada yang manajer. Yang terakhir itu manajer. Kita harus jadi manajer. Nah, jadi nanti setelah slide ini ada contoh-contoh guru penghukum, kata-kata guru penghukum, kata-kata guru pembuat masalah, pemantau, dan ada kata-kata teman. Ada di sini. Kita lanjutkan atau gimana? Lanjut. Penasaran dengan musik kontrol? Ini kita contohnya. Kita lihat contohnya. Tadi kan ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini kita ingat dulu 5 ini. Nih. Contoh penerapan yang mesti kita dulu. Kita contoh yang simpel aja, belum pada berantem. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, tidak pakai dasi, ya pokoknya. Kalau guru hukum biasanya gini. Hormat kepada bendera selama 1 jam gitu. Ya itu kan. Jadi dia hormat. Apakah dia besoknya akan ini? Mungkin iya, tapi ketika dia di sekolah lain atau di tempat lain, dia tidak akan seperti itu. Dia disiplin karena kita berhukum. Kalau guru membuat rasa bersalah, nah seperti itu. Berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja menjauhkan ibu bapak. Nah jadi anaknya membuat rasa bersalah. Ini juga belum terlalu tepat. Ini kalau menghukum ini langsung hukum, langsung hukum. Ini membuat rasa bersalah dulu, dia membuat rasa bersalah. Selanjutnya kita sebagai teman dan satu lagi adalah sebagai teman dan pemantau. Kalau teman ini, ayo dong dengan kasus yang sama ya, tidak memakai atribut upacara, dan pakai dasi pun. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Itu kan bahasa teman. Kita menganggap anak kita teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak. Kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali jangan ulangi ya. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau ini biasanya udah ada konsekuensi tadi, udah ada aturan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Ya Pak, saya tahu. Oke, besok kamu harus beli atributnya dan jangan diulang lagi ya. Itu posisi pemantau. Dan sebagai manajer, nanti ada rumusnya kalau menjadi manajer. Tapi saya tampilkan kata-katanya dulu. Dengan kasus yang sama, nih, siswa tidak memakai atribut saat upacara. Kita panggil anaknya, tapi nanti ada rumusnya, kalau seperti ini ada rumusnya. Apakah kamu tahu kesalahannya? Tanyakan dulu, dia tahu kesalahannya apa. Jangan dia tidak tahu kesalahannya. Setelah itu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Tanyakan dulu pada dia bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Ayo. Kira-kira mau seperti apa dia? Nah oke, sekarang sampai sini dulu. Ada yang mau didebat mungkin, atau ada yang mau dibantah, atau ada yang masukan, kami silakan. Sampai di posisi kita sebagai manajer. Karena ini penting untuk saya juga. Jadi kita posisi kita ada 5 tadi. Ada penghukum, pemantau, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai manajer. Kalau cukup berapa kita lanjutkan? Lanjut dulu ya, lanjut. Kalau lanjut saya akan tanya dulu. Ini kata-kata yang kita ucapkan, ini sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Ini ada salah di sini. Ada salah.
Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Saya kecewa sama kamu. Kira-kira kita sebagai apa? Saya kecewa sama kamu. Pembuat merasa bersalah, bukan penghukum. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Aku. Berima. Apa ya? Teman. Saya kecewa sama kamu. Saya kecewa sama kamu. Teman. Coba kita lihat ya. Pembuat merasa bersalah tadi. Ya, jadi anaknya, dibuat merasa bersalah. Saya kecewa sama kamu. Jadi dia walaupun dengan kata-kata saya, tapi dia kan dibuat merasa bersalah. Satu lagi, ada lagi, satu lagi. Sekarang yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, teman, membuat merasa bersalah, manajer, atau pemantau, langsung dijudge sama dia. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini bisik-bisik yang kena. Bisik-bisik yang kena. Akan diingat sama dia kalau kata seperti ini. Dia akan merasa, saya orang yang tidak pernah benar ternyata. Dia dihukum secara psikisnya. Berarti ini adalah guru sebagai benar ya, karena bisa salah benar. Penghukum. Dia harus dihukum dengan kata-kata itu. Nah, kalau ini, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Anaknya dipanggil, mana? Manajer. Kalau itu baru manajer. Dia ditanyakan, biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Kira-kira seperti apa? Berarti dia yang akan berjanji nanti. Ya, manajer. Nah, kali ini, ayolah lakukan demi ibu. Hah? Teman. Ya, benar. Jadi ini adalah posisi kita sebagai teman. Terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini ada konsekuensi. Kalau kamu tidak kerjain PR, ya kamu nggak mengikuti pelajaran ini. Kalau kamu menumpahkan gelas di meja, ya kamu harus membersihkannya. Ini kan konsekuensi, bicara konsekuensi. Kalau kan konsekuensi itu harus dipantau dulunya. Berarti dia dipantau ini. Kita sebagai adalah pemantau. Nah, ini itu materi yang sampai di sini. Kita lanjut aja karena sudah jam siang. Oke, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pernah nggak kita punya peraturan kelas? Kelas 3, kelas 6, kelas 4 tidak boleh keluar kelas jam pelajaran. Membawa jam pelajaran yang hari ini aja buku yang dibawa. Apalagi biasa peraturan. Coba pernah nggak buat peraturan di kelas? Pernah nggak Bapak Ibu? Peraturan yang kelas Ibu sendiri, Bapak Ibu pernah nggak? Contohnya Bu Dewi, mohon maaf, apa contohnya Bu Dewi? Ya, piket, harus piket sesuai dengan jadwal. Bapak Ibu, apa lagi biasanya? Boleh makan di dalam kelas jam pelajaran. Nah, tidak, garis bawahi, tidak boleh makan di jam pelajaran. Oke. Kenapa kok itu kan biasanya kita peraturan. Ternyata salah Bapak Ibu. Tidak boleh peraturan. Keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu yang buat kita, ya kan? Anak-anak tulis. Tidak boleh makan di kelas jam pelajaran. Jam pelajaran tidak boleh keluar sampai jam guru. Harus datang tepat waktu. Itu peraturan yang buat kita. Apa mereka setuju? Ya setuju. Kenapa mereka setuju? Karena tepat saat itu. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya pakai keyakinan kelas. Kita tanyakan. Anak-anak kita akan buat keyakinan kelas, kesepakatan bersama. Ayo tulis. Nah seperti ini. Mari saya udah coba. Seperti ini. Bersifat abstrak itu keyakinan kelas. Berubah pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Nah ini saya kasih dulu Pak pernyataan tadi ya. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada boleh kata tidak, jangan ada kata jangan ada contoh. Jangan buang sampah sembarangan. Ditulis ya, peraturan itu tidak boleh. Tapi yang ditulis apa? Jagalah kebersihan atau buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan ada kata jangan. Kenapa? Itu menimbulkan nanti budaya positif untuk anak yang negatif. Jadi seperti itu. Jangan berkelahi, dilarang berkelahi. Itu yang tepat adalah hidup rukun.
Seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan kadang sesuaikan dengan kondisi kelas kita. Jadi terus semua warga sekolah, warga kelasnya dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, harus berangkat semua kalau bisa. Nanti kita bagi kertas ini, nah ini bisa ditempel. Ada yang kemarin saya tanyakan dulu ya. Nah kertas ini ditempel. Jadi nanti ditanya, nak apa aja keyakinan kelas? Dia akan ngomong, Bu, tidak boleh makan di kelas katanya. Oke, nak kalau tidak boleh makan di kelas kita ganti ya. Apa kata-katanya? Ditulis itu untuk kelas tinggi ya, untuk kelas tinggi. Kelas rendah nanti dengan bahasa sendiri. Nanti kertas itu maju mereka, ditempel. Nah, yang buat peraturan bukan kita, mereka. Jadi kalau ada mereka melanggar, kita buat restitusi tadi. Kalau kita yang ini, kan kita buat peraturan ya semua mau kita. Biarkan anak yang buat peraturan, gitu. Nah ini, ditempel seperti ini. Ada kan ini tanggung jawab, terus ada apa lagi? Ini proses kalau mereka melanggar ini. Peraturan mereka buat sendiri, mereka melanggar, kita pakai segitiga restitusi. Pertama, dipanggil anaknya, stabilkan identitasnya. Nanti saya jelaskan. Kedua, setelah distabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah. Habis itu menanyakan keyakinan, ini segitiga restitusi. Stabilkan identitas, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog kita ngobrol sama anak yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dia itu mandiri dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan kita yang menyelesaikan, tapi kita yang membantu. Kita hanya menjembati. Pertama, stabilkan identitas. Contoh, ada anak yang umpamanya berbuat salah, kita panggil kantor. Biasanya kita, sini masuk, duduk, begitu kan? Langsung, kamu ini minum tua, berdiri, becut pakai jenggot kemarin apa? Ternyata itu salah. Yang benar adalah coba bayangkan kalau kita yang seperti itu. Waktu kita kecil, dimarahin orang tuanya, langsung dimarah. Di dalam hati itu melawan seperti kita tuh. Jengkel, dimarah tuh, melawan. Jika dia mundur dia. Tapi kita di dalam hatinya pengen bantah, gitu kan. Nah, karena apa? Karena tidak distabilkan dulu identitasnya. Kita dimarah bos kita apa ya? Ya seperti itu, sama. Tetapi kita harus stabilkan identitas ternyata. Saya sama anak kadang seperti itu. Langsung saya marah ternyata di dalam diri itu mereka melawan dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak distabilkan dulu identitas. Caranya gini, anak dipanggil, masuk, jangan langsung bahas ini apa? Kita stabilkan dulu, mungkin tanya dulu. Keluarkan dulu dia dari masalah itu tadi. Seperti kita tidak membahas masalah itu dulu tadi. Jadi contoh, nah tadi berangkat dengan siapa? Seperti itu. Atau tanyakan tadi, jadi kita benar-benar dari ibu benar-benar dari ayah di sekolah ini. Tadi sarapan tidak seperti itu. Nah, atau ada saya ngasih pertanyaan. Setelah itu distabilkan identitasnya, baru dikasih tahu. Jangan saya juga mau jadi kamu, dorong-dorong, saya juga marah. Karena ada anak yang dorong-dorong langsung ninju, langsung ini. Saya juga nanya, kita mau distabilkan. Kita berada di posisi dia. Nah, saya juga kalau di posisi kamu, kalau orang tua saya dorong-dorong, saya juga marah seperti itu. Nah, tapi dilanjutkan. Terus validasi tindakan yang salah, divalidasi, benar nggak tindakan dia itu? Dia nanti akan menjawab, kira-kira benar nggak kamu? Seperti itu, untuk menjawab itu nanti dia akan menjawab itu. Terus tanyakan keyakinan, misalnya seperti ini. Yang satu tadi menstabilkan identitas, caranya seperti ini. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembalikan. Orang buat salah itu jangan dihukum bahwa dia itu benar-benar anak yang tidak benar, tapi itu adalah proses. Dia salah itu adalah proses dia belajar. Berbuat salah itu wajar, tapi apa adanya juga. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin ada yang berbuat salah apa, kan? Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu, tapi ibu nggak pernah sampai ninju seperti itu, bapak seperti itu. Distabilkan. Nah ini yang terakhir, bisa juga dengan kata-kata ini. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Seperti itu. Ini untuk kelas tinggi yang lebih tepatnya. Nih kita validasi tidak ada salah. Berdasarkan prinsip-prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat sekolah. Tanyakan seperti itu. Ini namanya validasi tidak ada salah. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Seperti itu. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Mungkin dia berantem karena mempertahankan sesuatu yang penting. Nah itu divalidasi dulu. Selanjutnya yang terakhir adalah tanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip yang dikontrol, pada dasarnya kita termasuk selain prinsip.
Apa keyakinan kelas kita? Nah, dia kan udah ada keyakinan kelas. Apa yang dilanggar? Nanti oh iya Pak, tanggung jawab, gitu. Yang saya langgar disiplin, gitu. Nilai apa yang pernah disepakati bersama? Makanya itu jangan kita yang buat aturan mereka. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Tanyakan. Ini restitusi. Bisa tanya. Di sini 3 restitusi. Oke, itu aja untuk materi pada kegiatan ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sebagai penutup. Dalam penerapan program disiplin belajar positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam peristiwa saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, kita itu sebagai among sebenarnya, sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mendidik, merdeka dan bertanggung jawab. Itu standar nasional pendidikan. Pesan dari saya, dari guru gerak, karena aspek guru gerak punya masing-masing, dari saya adalah tetap belajar meski sudah mengajar. Tetap belajar meski sudah mengajar. Terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf atas waktu yang telah tersita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan buat kayak kemarin keyakinan kelas, ya. Tapi kalau kemarin keyakinan kelasnya kemarin ditulis pakai apa kemarin keyakinan kelas? Yang tidak boleh pakai buku ya. Pak Bun tulis di sini kan? Nah, untuk hari ini kita pakai ini, kita buat keyakinan kelas, dibuat keyakinan kelas untuk karya masing-masing apa? Semangatan, kita akan tempel di sini. Pak, buat keyakinan kelas di tempel ditulis di sini satu aja, satu siswa satu keyakinan kelas, tulis di sini, kita tempel di sini, ya. Tahu keyakinan kelas? Ya, nah, berulang lagi. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita untuk kita sepakati bersama, ya. Apa yang kita yakini? Contoh, apa biasanya kemarin? Coba, kali ya Pak, kemarin tidak. Tidak boleh berantem, tapi kata-katanya harus positif. Tidak ada kata tidak, tidak boleh. Tidak boleh kata jangan. Jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh tulis. Tulisnya buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh kata jangan, tidak boleh kata tidak. Tuh. Jangan berantem, diganti kata-katanya apa? Rukun. Jangan terlambat, diganti kata-katanya diisi disiplin. Nah, apa kira-kira mau buat kesepakatan apa ya? Satu anak nanti satu ini ya. Silakan aku ulangi dulu. Boleh. Tinggal aja boleh. Nah, yang ada tempelannya pada sini ya. 2. Peraturan kita sepakati bersama. Apa di sana sini nggak boleh? Apa tidak boleh buang sampah sembarangan? Tapi tadi buanglah sampah pada tempatnya. Disiplin, tanggung jawab. Terus apa lagi? Apa nggak boleh berantem? Tanya Pak. Kalau nggak boleh berantem, bahasanya apa? Ya, betul. Nggak boleh gendangan, tertib, ya, tertib. Ayo, kalau yang nggak belum paham tanyakan ya, Bapak ya. Pak, kalau tidak boleh gendangan bahasanya apa? Tanya dulu. Ya, boleh.